yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Puji nama Tuhan, Shalom. Mari bersama kita mau bangkit berdiri. Kasih salam kiri dan kanan, katakan Happy Sunday. Selamat beribadah. Kita mau bersuka cita di rumah Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Bersama kita bertepuk tangan. Kita mau puji sebab besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Hadirmu terasa begitu lekat, terpaut diriku hanya kepadamu, bagaikan langit senja, hangat kasih-Mu membawa diriku. Dan ku terbang tinggi bagai raja wali, melayang tinggi. Amin. Melintasi badai, ku kan tenang teduh, sebab ku tahu Yesus pemilik jiwaku. Amin. Mari bersama katakan terpaut, terpaut diriku hanya kepadamu, bagaikan langit senja, hangat kasih-Mu membawa diriku. Mari jemaat gereja baik bersama pujikan. Dan ku terbang tinggi bagai raja wali, melayang tinggi. Oh, melintasi badai, ku kan tenang teduh, sebab ku tahu Yesus pemilik jiwaku. Mari bersama bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau bersyukur karena kita punya Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Hey. Mari saya ajak saudara untuk merentangkan tangan kita pagi hari ini. Kita mau bersama katakan. Dan ku terbang tinggi bagai raja wali, melayang tinggi. Takkan kami khawatir Tuhan, melintasi badai, ku kan tenang teduh, sebab ku tahu Yesus, katakan, pemilik jiwaku. Haleluya. Amin, amin. Tubuh, jiwa, dan roh kami adalah milik-Mu Tuhan.
Oleh karena itu kami boleh tenang dalam hadirat-Mu. Oleh karena itu kami menghadapi apapun, jiwa kami tetap tenang Tuhan. Amin. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Mari bersama katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari nyatakan bersama, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu
lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama nyatakan, tenanglah. Menembus awan gelap, pandang kemuliaan-Mu, selalu Kau rindu Tuhan, untuk terus melekat dengan hati-Mu Tuhan. Mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari angkat tanganmu tinggi dan katakan, tenanglah jiwa.
dalam dekapanmu Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya, haleluya. Engkaulah pemilik kehidupan kami Tuhan. Engkaulah pemilik nafas kami Tuhan. Kami mau ikuti kehendak-Mu saja Yesus. Kami mau ikuti rencana-Mu saja Tuhan. Sebab Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau yang mengendalikan kehidupan kami sepenuhnya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami kepada tangan-Mu saja Tuhan Yesus yang kami sembah. Oh, kami berserah penuh pada rencana-Mu Tuhan. Kami mau ikuti kehendak-Mu Tenanglah hai jiwaku, karena Yesus adalah pemilik hidupmu. Jangan takut dan jangan gentar, sebab hanya Yesus yang berkuasa yang ada dalam kehidupanmu. Mari dengan segenap hati nyatakan, hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan. Mari dengan segenap hati nyatakanlah, hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu
Tuhan yang ku punya. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyadari satu hal, bahwa Allah pemilik kehidupan kami, Dia Allah yang berkuasa. Dalam segala kelemahan dan kekurangan kami, Kau selalu ada bersama dengan kami. Kami mau bangkitkan iman percaya kami pagi hari ini Tuhan, dan kami mau nyatakan bersama. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asaku tempuh, hanya Yesus yang ku punya. Mari bangkitkan imanmu. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asaku tempuh, hanya Yesus yang ku. Hai jiwaku, dengarlah. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asaku tempuh, hanya Yesus yang ku. Mari bangkitkan imanmu, nyatakanlah. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asaku tempuh, hanya Yesus yang ku punya. Mari serukan namanya dengan segenap hati, nyatakan. Hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Segenap hati katakan, hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan
kasih Satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. kita tenang di hadapan Tuhan, kita tenang sehingga saudara bisa menghormati hadirat Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Itu harus kami selalu latih di dalam hidup kami. Supaya kedatangan kami ini bukan sekedar datang, tetapi datang untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, biar firman yang sebentar hendak disampaikan akan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk semua saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, kehadiran saudara di dalam kebaktian ini sangat berharga. Lebih berharga dari segala yang berharga. Oleh sebab itu saudara, biasakanlah kalau berduduk di kebaktian, jangan ngomong-ngomong. Sebab Allah hadir. Kalau saudara ngomong-ngomong itu seolah-olah saudara itu ke gereja biasa. Saudara tidak pernah membayangkan, memang mata kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi Tuhan hadir. Kalau saudara membiasakan ke gereja, duduk, omong-omong, saudara rugi sendiri. Ya, saudara. Kita harus semakin sadar bahwa kita ini bukan sembarangan. Kita ke gereja tidak sembarangan. Kita ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Itulah yang penting. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari Rebu yang lalu saya dibawa oleh Pak Yunus dan Bu Yunus untuk ke Surabaya untuk diperiksakan kaki saya ini supaya bisa lebih baik lagi. Sebab kalau buat jalan itu tidak kuat. Lantas saya dibawa ke salah satu dokter. Nah, dokter itu saudara-saudara menganjurkan saya untuk dibawa ke biotest untuk kakinya itu difoto. Lalu kami ke biotest. Setelah difoto, saya capek. Saya duduk, keadaannya sepi. Saya duduk, di depan saya itu, di tembok itu, ada suatu figura ya, yang tertulis dengan kata-kata yang
menyentuh hati saya. Tulisannya itu begini, saudara. Coba tolong ditayangkan. Sampai saya minta Bu Yunus coba difoto. Tulisannya itu begini. Oh, terlalu kecil ya. Mungkin saudara bisa baca ini ya. Tulisannya itu begini. When you don't do the best, you are wasting your time. Mungkin saudara perlu, ya maafkan ya, mungkin yang tidak sadar. Itu kata-kata itu begini. When you don't do the best. Kalau kamu tidak mau melakukan yang terbaik. Tadi saya katakan, yang terbaik datang gereja tenang. Berkontak dengan Tuhan. Ya. You have wasting your time. Kamu tuh mensia-siakan waktumu. Banyak orang yang ke biotes itu baca, tapi karena tulisannya ya tidak begitu menarik, ya baca gitu saja. Tapi waktu saya baca itu ada sentuhan di dalam diri saya. Ada sentuhan. Sentuhannya itu coba ditayangkan lagi. Sentuhannya itu begini, saudara. When you do not do the best. Kalau hidupmu itu tidak melakukan yang terbaik, lantas apa itu? You are wasting your time. Kamu tuh mensia-siakan, menghambur-hamburkan tempo yang Tuhan berikan kepadamu. Saya ini dalam hati saya menangis. Tuhan, walaupun ini di biotes, yang datang di sini itu cuma orang yang perlu difoto penyakitnya. Jadi kata-kata ini hanya untuk mengingatkan do the best, yaitu kesehatanmu itu harus diutamakan. Kalau kamu tidak mengutamakan kesehatanmu, kamu membuang-buang waktu sia-sia. Tapi waktu saya baca itu, saya tertegun, saudara. The best of the best, yaitu yang paling terbaik hidup ini ialah untuk Tuhan. Kalau hidup kita tidak bisa untuk Tuhan, maka hidup kita sia-sia. Lantas saya ingat-ingat ya, masa-masa yang lampau. Saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga dengan saudara 12 orang. Jadi ibu saya melahirkan 12 anak. Saya ini anak yang ke-10. Itu waktu saya tidak ngerti apa-apa. Ayah saya cukup tangguh untuk do the best bagi hidup keluarganya. Sebab kalau tidak dia harus menghidupi
belasan orang. Dia do the best, dia kerjakan sungguh-sungguh. Dan di samping itu saudara, ayah saya itu juga ahli main judi. Ahli main judi. Dia kalau sudah main judi saudara, berhari-hari siang malam duduk di meja judi sambil merokok. Itu waktu saya sudah masih kecil, saya tidak tahu. Dia do the best untuk keluarganya. Tapi saudara, dia mensia-siakan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Pada umur 49, ayah saya masuk rumah sakit. Jadi pada umur 49, ayah saya masuk rumah sakit. Dokter bilang, berhenti merokok. Sebab paru-parunya itu sudah penuh dengan asap rokok. Dan jangan main, mesti banyak olahraga. Ayah saya itu banyak duduk. Tetapi ayah saya tidak mengenal apa yang diartikan do the best. Tidak ngerti. Dia masih ya main. Kalau sudah main itu sudah lupa semuanya. Siang malam duduk. Akhirnya pada usia 51, ayah saya meninggal. Dengan 12 anak yang masih kecil-kecil. Saya baru umur 8 tahun. Mama saya yang tidak pernah kerja berat, dia harus menggantikannya. Tetapi dia tidak ngerti. Orang dulu itu tidak begitu mengerti apa artinya do the best. Tidak ngerti. Tetapi untung saya punya kakak laki-laki itu kenal Tuhan. Mama saya disuruh ke gereja. Dan semula memang ya berat sebab berat tanggungan rumah tangga. Tetapi kakak saya itu mendorong terus sampai menangis. Minta mama saya ke gereja. Waktu mama saya ikut ke gereja, dia tahu. Dia mulai belajar apa artinya do the best. Kerjakan yang paling baik. Mama saya menjadi anak-anak Tuhan yang suka berdoa. Karena bebannya berat untuk anak-anaknya, dia banyak doa. Banyak doa. Saudara, saya tidak melebih-lebihi ya saudara. Kalau berdoa itu sampai meneteskan air mata. Dan dia dikaruniai karunia lidah. Lu udah tahu semua anak-anaknya ikut ke gereja semua. Sampai pada satu saat saudara. Waktu saya dan Pak Samuel dengan keluarganya ke Kudus. Pak Samuel ini kok dengar malam-malam ada suara doa. Malam-malam ada suara doa. Saudara tahu, mama saya itu buta huruf. Tetapi dia tahu Alkitab. Dia tahu apa artinya Roh Kudus. Dia kalau berdoa itu dengan bahasa asing.
Saudara mungkin tak ceritani tidak percaya, tapi ini satu kenyataan, bahasa asing. Dan dalam doa itu dia tidak perlu peduli berapa lama. Semua anak-anaknya, orang-orang yang terdekat itu didoakan. Lah Pak Samuel itu coba, saya punya nama disebut enggak ya? Dirungokno terus baik Pak Samuel doanya ibu saya. Terus nama Samuel itu disebut. Waduh, dia senang sekali. Dia senang sekali. Itu sedikit tentang do the best. Tetapi orang sering berpikir lain. Do the best kalau diterapkan pada kesehatan, orang harus menjaga kesehatan. Itu do the best. Dan saya, saudara mungkin berpikir, saya ini menjaga kesehatan saya. Saya kerja, saya banting tulang, memeras keringat, bekerja. Itu do the best bagi mereka. Supaya saya dapat kekayaan. Supaya saya bisa melampaui hidup sampai tua. Itu bagi manusia pada umumnya. Itu sudah do the best. Kalau ada orang lagi, oh do the best itu saya harus sekolah, dapat pendidikan sampai dapat gelar, sampai dimanapun juga. Itu do the best, tapi seringkali kurang memperhatikan kesehatannya. Banyak kata-kata do the best, tetapi saudara sebagai anak-anak Tuhan, saudara jangan lunga gereja, nak gereja kepada kancan ngomong-ngomong. Saudara artinya tadi dikatakan wasting the time, wasting the opportunity, mensia-siakan waktu. Waktu saudara itu disia-siakan. Tetapi saudara, saya ini sebagai orang tua, saya punya tujuan bukan untuk mencela saudara, tidak. Tujuan saya itu supaya saudara itu sadar apa arti sebagai orang Kristen dan kata-kata do the best. Lakukan yang terbaik. Nah, untuk itu saudara, mungkin saudara sudah banyak dengar khotbah-khotbah, banyak saudara banyak mendengar firman Tuhan yang bagus, tetapi ya cuma mendengarkan. Itu namanya wasting the time atau wasting the opportunity. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk ayo jangan jadi orang Kristen yang wasting the opportunity. Jangan kita lunga gereja gereja mulai tidak ada apa-apa. Tetapi firman Tuhan tidak pernah menyentuh hati kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, sekarang saya akan ambil satu yang dikatakan yang terbaik itu apa. Ya, saya akan kasih saudara membuka Injil Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasal 22. Saya akan bacakan untuk saudara mulai ayat 27
sampai 29. Saudara perhatikan dan saudara katakan, oh Roh Kudus, sentuhlah hati saya. Ya, ini yang the best dari segala the best. Ini yang terbaik dari segala yang terbaik. Dikatakan Matius pasal 22 ayat 27 mulai dikatakan. Dan akhirnya sesudah mereka semua perumpamaan itu pun mati. Terus saya akan meloncat dulu ya saudara. Meloncat dulu ke ayat yang ke-30. Matius 22 ayat yang ke-37. Ya, nanti saya jelaskan. Ini tadi berkata coba 27 dulu. 27 dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Itu nanti kalau ada kesempatan saya jelaskan. Ya, tetapi saya akan sambung dulu ayat yang ke-37 sampai ke-40. Ya, saudara perhatikan apa bagi orang Kristen yang the best itu apa? Ya, supaya saudara tuh enggak ngawur, tadi orang Kristen ngawur. Ya, tetapi saudara jadi anak-anak Tuhan, jangan saudara itu sembarangan. Saudara harus tahu pada satu saat ya saudara, Pak Samuel itu ngomong sama saya, Pak, Papa itu sudah lama tidak diperiksakan kesehatannya. Sudah lama. Dulu terakhir itu saya periksakan Papa itu, jantungnya tidak baik. Tekanan darahnya 180 dan 120. Sekarang Papa, ayo ke laboratorium kita periksakan. Iya, saya ikuti. Saya dibawa ke laboratorium dan saya diperiksa, seluruhnya diperiksa. Ya. Pertama-tama tekanan darah. Tekanan darah saya itu cuma 140/80. Kolesterolnya itu di bawah rata-rata. Dan semuanya di bawah rata-rata. Saya katakan pada diri saya harus berusaha do the best. Satu waktu saudara-saudara, saya sedang potong rambut, ketemu seorang bapak, dibawa dengan kereta dorong, potong. Saya tanya, bapak sulit untuk jawab. Terus yang dorong tuh bilang, Pak umur berapa? Umur 79. Itu sudah isa papa, saudara. Sudah isa papa. Sudah dijak omong angel. Oh, saya bilang, praise the God. Puji Tuhan. Saya umur 93 masih bisa berhadapan. Saya berdoa supaya setiap kali saya berjumpa sesuatu kata-kata yang menarik, saya akan lakukan itu. Do the best of the best. Melakukan yang terbaik dari segala yang terbaik dari Tuhan.
Saudara nek gitu, saudara. Waktu saudara itu cuma dihambur-hamburkan, digoda oleh masalah-masalah dunia, masalah keluarga, masalah macam-macam, sehingga kita tidak pernah merasakan bahagia. Tetapi Tuhan menghendaki saudara itu bahagia. Saudara hati-hati ya saudara. Saya ini bukan mengkritik, bukan apa, cuma ngelingno ya. Saudara datang gereja, ada orang sing khotbah, wah pinter dagel. Wah saudara ngakak, seneng. Wah pendeta itu pinter dagel. Saudara nek cuma itu, ndak usah lunga gereja. Ndak usah lunga gereja. Lunga ngene apa itu namanya sing nonggone film tuh lali saya itu sing orang dengar itu mesti ketawa. Tidak usah lunga gereja, tetapi pergi gereja, saudara mesti tahu do the best, melakukan yang terbaik. Walaupun tuh harus mengorbankan segala sesuatu dari dirinya, saya harus melakukan yang terbaik. Ya, nah lantas saya ini berdoa, Tuhan, apa sih yang terbaik itu Tuhan? Saya kejar terus tuh, saya kepingin yang terbaik. Lah itu saya diberi Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya, saudara perhatikan. Kalau ini saudara catat betul-betul, saudara berbahagialah orang yang mengerti yang terbaik. Ya, sekarang saya lanjutkan. Supaya saudara, saya ini bukan khotbah, cuma apa itu, ingin supaya saudara itu diberi umur panjang semua. Ingin saudara semua ini nanti masuk ketemu lagi di surga. Jangan saudara sampai sudah susah payah lunga gereja ketemune kecewa masuk neraka. Lantas apa artinya? Dikatakan do the best. Kerjakan yang terbaik. Lah inilah yang terbaik. Matius 22 ayat 37 ya. Tadi 22 27 nanti saya akan jelaskan. Ini sini dulu ya. Jawab Yesus kepadanya. Itu waktu banyak pertanyaan kepada Yesus. Banyak orang Farisi, orang Saduki, orang macam-macam itu tanya pada Yesus. Cuma saya tidak jelaskan apa yang ditanyakan. Cuma di sini jawab Yesus kepadanya. Ya, saudara perhatikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini kalau saya jelaskan ya, kasihilah Tuhanmu, itu yang paling baik. Loh, kasih Tuhan itu ya apa? Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu mungkin tak jelas waktunya tidak cukup. Saudara pasti sudah tahu. Itu pokoknya. Terus sekarang yang ke-37. Itulah hukum yang terutama yang pertama. Sudah tahu? Yang terutama yang pertama. Yang the best of the best. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama dan yang pertama. Itu the best of the best. Wah, angel. Nek saudara cuma bilang,
Wah, angel. Kalau ini yang berbicara Tuhan, pasti jadi. Kalau yang berbicara saya, alah, Pak Usia sopo. Tetapi kalau ini saudara katakan ini yang berbicara Tuhan, ini pasti jadi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihlah Tuhanmu. Ya. Terus sekarang yang 39. Dan hukum yang kedua, ya, tadi yang pertama, tapi sekarang yang kedua, yang sama dengan yang itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini juga tidak gampang. Tetapi kalau Yesus yang berbicara, pasti terjadi kalau kita mau, ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia dan seperti dirimu sendiri. Sulit, sebab apa itu? Hidup kita itu terlalu diganggu oleh setan. Setan jangankan kok manusia, Tuhan Yesus sendiri dicobai oleh setan. Ya. Yesus sendiri dicobai, apalagi kita. Setan itu mencobai, menggoda, memberi tantangan. Memberi tantangan bukan ditantang, memberi tantangan saudara diberi apa itu? Diberi hal-hal yang bersifat daging. Dan setan itu menteror kehidupan kita semua. Saudara hati-hati, saudara. Nek kita tidak hati-hati nanti, saudara sama dengan wasting the time. Menyia-nyiakan waktu. Ya. Terus sekali lagi ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin saudara beranggapan, wis pokoknya aku mbak sesama gak musuhan itu sampai. Firman Tuhan berbicara lebih tajam lagi. Matius pasal 5 ayat 44 itu lebih tajam lagi. Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Ini lebih tajam lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Waduh, saudara kaget. Kasihlah musuhmu dan doakanlah bagi mereka yang menganiayakan kamu. Angel, musuh kok kongkon kasih. Angel. Apa meneh suruh berdoa bagi mereka yang menganiayakan kamu. Saudara, angel. Tetapi ini do the best of the best. Kita harus mencapai. Buat apa kita menjadi anak-anak Tuhan kalau tidak bisa mencapai itu? Dan Tuhan bukan mempersulit kita. Itu tidak mudah. Tapi bagi Tuhan segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Saudara mesti tahu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu pasti bisa. Kalau Tuhan bilang A, pasti jadi. Dan kalau ini dikatakan, kasihlah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiayakan kamu. Saudara mungkin nak dipikir-pikir,
hidup ini akeh musuhe loh. Dan musuh itu sering menganiayakan kita. Itu the best of the best. Saudara, wah angel. Dah iso. Wis mundur, tambah hancur, saudara. Tambah hancur, saudara. Saudaraku yang kekasih, Tuhan menghendaki jemaat Tuhan semua ini menjadi orang-orang yang melakukan apa yang firman Tuhan, yang the best, yaitu kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu, kasihilah musuhmu. Tidak sampai di situ, saudara. Tuhan masih berbicara, ya. Saya jelaskan semua. Tuhan masih berbicara yang lain lagi. Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Saudara, ojo cuma dirungokno tok, berdoa. Doa orang benar kalau sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16. Tidak usah dibaca. Ini aja Matius pasal 7. Ya. Ini penting supaya saudara tahu. Ojo cuma dirungono tok, coba dicatat. Supaya saudara itu tahu apa saja sih sing do the best itu, ya. Di sini dikatakan, jangan kamu menghakimi. Loh, aku ini bukan hakim kok menghakimi. Sudah, saudara, disi kersane ngalah. Jangan kamu menghakimi. Saya bukan hakim kok. Bagaimana saya bisa menghakimi? Pengertian ini mencakup arti yang luas, ya. Supaya kamu tidak dihakimi. Kita sering tidak kroso, saking tidak tahunya, tidak kroso kita ini sering dihakimi. Ya, ayat 2. Ini tidak tak jelas semua, tidak habis-habis, ya. Ayat 2 saya baca saja. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai itu mengukur akan diukur kembali kepadamu. Nek kamu menghakimi orang, sebab itu kamu juga dihakimi. Yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok yang ada di matamu tidak engkau ketahui? Nah, kita kongkon metani salah orang lain tuh, wah teliti, iku salah gini loh, iku salah gini. Nah aku lo api, balok yang ada di matanya tidak kelihatan. Tetapi itu dapat dikatakan selumbar, itu artinya dalam bahasa lain dikatakan statal atau yang kecil di mata orang. Wah, teliti betul, tapi balok yang ada di matanya tidak tahu. Saudara, hati-hati. Kita sering mencari kesalahannya orang lain, tapi apa dewe tidak pernah digoleki kesalahannya. Padahal itu balok tatal yang ada di orang lain di ya. Terus keempat, saudara, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu. Bagaimana saudara itu ngetokno kelilip, ya, kata-kata kelilip di mata. Saudara iso ngetokno kelilipe orang. Dak iso sebab saudara
tutupi dengan balok. Hati-hati loh saudara, ya. Terus ayat yang kelima, hei orang munafik, hati-hati. Kalau gitu kita itu termasuk orang munafik. Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudara, ini firman-Nya, saudara perhatikan. Kalau saudara tidak memperhatikan ini, saudara waste the time. Sudah punya waktu itu sia-sia. Tidak ada gunanya. Lu gereja, melayani, memberi persembahan dan sebagainya. Tidak ada gunanya. Saya anggap aku lo, wis jadi pendeta. Tidak ada gunanya. Tetapi kalau sudah tahu apa yang disebut the best, yang paling baik, saudara akan mencapai suatu dasar yang pasti bahwa saudara akan selamat. Saudara, sekarang saudara tak kembali kepada tahun-tahun yang lampau. Sebelum saudara dilahirkan, apa saudara itu? Sebelum saudara dilahirkan itu apa saudara itu? Sebelum saudara dilahirkan ke dalam dunia ini, saudara itu apa? Ojo sok bangga no awake dhewe. Saudara itu apa? Bukan apa-apa. Saudara bukan apa-apa. Dan sesudah saudara meninggalkan dunia ini, apa saudara itu? Kalau saudara tahu apa artinya do the best, saudara akan menerima kerajaan surga yang kekal. Saudara hidup di dunia ini, saya ini tahu-tahu umur 93. Kelihatannya baru saja. Tetapi setelah do the best, melakukan yang terbaik, saya memperoleh hidup kekal. Saudara tahu hidup sampai tidak ada habisnya. Seperti Allah kekal, kita dijanjikan hidup yang kekal. Tetapi kalau saudara waste the time, mensia-siakan waktu, saudara kan bukan apa-apa lagi, malahan dihukum kekal. Saudara jangan, wah kula ceritanya sing gak ngerti. Tapi saudara, mari, ini Alkitab ini saudara, ya. Ini Alkitab ini ketokane angel. Tetapi kalau saudara ngerti, bukan angel. Saya tidak melebih-lebih ya saudara. Akhir-akhir ini saya banyak menggumuli firman Tuhan. Dan saya banyak menyelidiki siapakah saya ini. Saya dulunya tuh suka marah. Wah, dan ya seperti orang lain lah. Tapi saudara-saudara, setelah saya dengar Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya bilang, Tuhan ajarkan saya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi musuh. Saudara, hidup saya ini seperti umpamanya hatinya itu tadi sesak, plong, saudara. Plong.
Upama terjadi apa-apa pada saya tidak khawatir, saya tidak takut, saya tidak gelisah. Karena saya ini sudah plong. Saudara mungkin tak percaya, tapi saudara kalau mau, saudara bisa. Cuma sayangnya saudara itu tidak memperhatikan, hati-hati lagi sekali. Nok gereja, kono konco ngomong-ngomong ke gereja, saudara. Begitu sudah masuk saudara doa hubungan dengan Tuhan, supaya firman Tuhan nanti menyentuh hati saudara. Dan saudara dengan firman Tuhan ini, saudara akan diubah hidupmu. Kalau saudara tanya saya, kamu takut apa? Tidak ada yang saya takutkan. Kematian, wis tua wis mesti mati. Saya tidak takut. Biasanya kan orang, wah wis tua udah mati apa? Anak-anakku ya apa, putuku. Tidak, saya tidak takut. Menghadapi apapun juga saya tidak takut. Sebab aku mengasihi Allah. Tidak takut. Kalau saudara bisa begitu, saudara menghadapi apapun tidak takut. Menghadapi pekerjaan, menghadapi keluarga, menghadapi macam-macam tidak takut. Allah besertaku. Mari kita tenang sebentar. Saya rasakan Allah terlalu dekat. Apakah saudara merasa dekat dengan Allah? Ayo kita berdiri pelan-pelan berdiri. Katakan, ini aku Tuhan. Jadikanlah aku do the best. Melakukan yang terbaik Tuhan. Kalau enggak apa artinya hidupku ini Tuhan. Tidak usah toleh, tidak usah macam-macam. Saudara hanya, Tuhan, tolonglah saya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan Nyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
sekali lagi semua menyanyi. Selidikilah hatimu saudara. Oh haleluya, haleluya. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, firman-Mu sudah mengajarkan kepada kami supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, melainkan kami memberi yang terbaik. Tuhan, barangkali kami masih belum yakin atau bertanya-tanya mengapa harus memberi yang terbaik. Pagi hari ini kami melihat dengan jelas alasannya di depan mata kami. Yesus, Engkau memberi hidup-Mu ganti kami. Engkau memberikan yang terbaik yang bisa Kau berikan. Nyawa-Mu ganti nyawa kami. Hati kami biar dilimpahi dengan ucapan syukur. Terutama menginjakkan kaki kami di bulan terakhir, di bulan Desember. Bulan di mana kami akan sama-sama memperingati kelahiran-Mu. Untuk inilah Engkau dilahirkan. Untuk inilah Engkau turun ke dunia menjadi juru selamat kami. Saat ini kami sangat berbahagia. Tapi waktu itu Engkau mengalami penderitaan yang berat. Dan kami tidak mau lupa akan penderitaan-Mu. Saya boleh perlahan undang petugas yang akan melayani perjamuan kudus untuk perlahan-lahan tampil ke depan. Mari pandang Yesus yang menyerahkan nyawanya untuk menggantikan kita. Dia baik. Selama-lamanya Dia baik, saudara. Kalau pagi hari ini engkau datang membawa setiap permasalahanmu di dalam hati dan pikiranmu, ketahuilah Dia sudah hadir di dunia dan Dia sudah menyelesaikannya bagi kita. Biar hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Mari sekali lagi kita akan berdoa untuk perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus, terima kasih pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Dan biarlah kami yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami ingat bahwa ini bukan hal yang murah, apalagi hal yang murahan, tapi ini sangat tidak ternilai. Dan kami tidak akan menyepelekan hal ini. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk hidup yang baru. Terima kasih untuk hari depan yang penuh dengan harapan. Hati kami melimpah dengan syukur, Tuhan. Dan mari kita semua yang siap untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Engkau akan menerima
berkat penyertaan Tuhan dari perjamuan kudus ini. Yang siap sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali dan silakan dibagikan. Di bukit Kalvari, Kau telah disalibkan, derita Kau alami, karena aku. Tubuhmu terluka, darahmu tercurah untuk menghapuskan segala dosaku. Oh Yesus kekasihku, tak ternilai korbanmu, tak terukur kasihmu. Ku sembah Kau selamanya. Di bukit Kalvari, Kau telah disalibkan, derita Kau alami, karena aku. Tubuhmu terluka, darahmu tercurah untuk menghapuskan segala dosaku. Yang sudah mendapat roti dan anggur, saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yesus kekasihku, tak ternilai korbanmu, tak terukur kasihmu. Ku sembah Kau selamanya. Oh Yesus kekasihku, tak ternilai korbanmu, tak terukur kasihmu. Ku sembah Kau selamanya. Katakan, oh Yesus kekasihku. Oh Yesus kekasihku, Thank you Jesus. tak ternilai korbanmu, Mari angkat roti di tangan kita perlahan-lahan. tak terukur kasihmu. Ku sembah Pandang kebaikannya. Dengarkan apa yang firman Tuhan katakan bagi kita, saudara.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan akan membawa kita dalam sebuah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat gelas ini di tangan saudara. Pandang kembali darahnya yang tercurah, memulihkan, menebus, menyembuhkan kita, melindungi kita. Tuhan, Engkau baik. Engkau enggak pernah berubah, Tuhan. Dan bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur akan membawa kita dalam sebuah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari saudara mengambil waktu pribadi untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Selagi perjamuan kudus itu sudah berada di dalam kita sebagai pengingat bahwa Dia ada dalam hidup kita. Ucapkan syukur. Tidak melihat keadaan yang di sekitar, tetapi pandang Dia dan ucapkan syukur. Aku bersyukur aku disembuhkan. Aku bersyukur aku dipulihkan. Aku bersyukur aku bebas dari segala hal yang menjeratku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari ucapkan syukur secara pribadi. Saudara enggak perlu malu. Bersuara ucapkan syukur. Oh haleluya, haleluya. Thank you Lord. Terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih untuk semuanya Yesus. Dan dengan segenap hati kami akan berkata, oh terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus. Oh thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by Your grace that I can live today. Forever I will praise Your name. It's only by Your grace It's only by Your grace that I can live today. Forever I will praise Your name. It's only by Your grace that I can live today. Forever I will praise Your Angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Tanda engkau menyerahkan semua dan tanda engkau percaya menerima berkat dari Tuhan. Sebab Tuhan berfirman bahwa Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dan terimalah sukacita Natal dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang percaya sama-sama berkata,
Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan beberapa informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, telah pulang ke rumah Bapa di surga Bapak Yohanes Anton pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2025 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember di pemakaman Kristen Kedung Sari. Yang kedua, berikut adalah rangkaian ibadah Natal yang ada di Gereja Allah Baik Mojokerto selama bulan Desember 2025. Yang pertama, Natal Komisi Wanita. Selasa tanggal 9 Desember pukul 16.30. Natal Komisi Remaja. Sabtu tanggal 13 Desember pukul 17.00. Natal Komisi Anak. Minggu tanggal 14 Desember pukul 10.30. Natal Gereja Allah Baik Sabtu tanggal 20 Desember dan Minggu tanggal 21 Desember pukul 18.00. Ibadah Touch of Heaven spesial malam Natal hari Rabu tanggal 24 Desember pukul 18.00. Ibadah akhir tahun malam mezbah doa hari Rabu tanggal 31 Desember pukul 17.00. Nah, perlu diketahui oleh jemaat, untuk ibadah Natal umum akan diadakan 2 kali pada hari Sabtu dan Minggu pukul 18.00. Ibadah Natal tahun ini adalah ibadah Natal yang spesial karena kita akan merayakan Natal sekaligus bersyukur atas 70 tahun penyertaan Tuhan atas Gereja Allah Baik Mojokerto. Dan untuk ibadah Natal tahun ini saudara tidak perlu mendaftar. Tetapi kami menghimbau saudara untuk hadir sebelum ibadah dimulai agar bisa mendapatkan tempat duduk dengan nyaman. Kami juga menghimbau saudara untuk bisa memilih 1 hari atau tanggal 1 saja dari 2 pilihan tanggal ibadah Natal tersebut. Demikian informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Mari kita akan sama-sama persiapkan persembahan kita. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menikmati setiap berkat-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berhenti untuk memberkati kami. Kami percaya setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang pagi hari ini meresponi undangan-Mu Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga siap untuk menabur sebagian dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk pekerjaan tangan-Mu. Kami percaya Engkau sudah memberkati benih ini Tuhan. Dan ketika kami menabur dengan penuh sukacita, kami pun juga akan menuai dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.